adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak Esi berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan mulai ibadah IMPA kita. Kita akan mulainya bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Tapi sebelum kita mulai ibadah IMPA, ada hal-hal yang harus Kakak Esi ingatkan. Yang pertama, pastikan adik-adik semuanya sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi. Yang kedua, minta tolong orang tuanya untuk mendampingi. Yang ketiga, siapkan Alkitab. Kemudian yang terpenting, pada saat adik-adik mengikuti ibadah IMPA, pastikan adik-adik duduk dengan tertib sama seperti kita ibadah di gereja. Sebelum mulai IMPA, Kakak Esi memberikan waktu kepada adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Nah adik-adik, Kakak Esi ngajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah IMPA, Kakak Esi mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan bisa berkumpul di rumah kami. Kami mau memulai ibadah IMPA kami ini. Kami mengundang Roh Kudus-Mu tinggal diam dalam hati dan pikiran kami. Berkati ibadah IMPA kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tetap berdiri ya. Sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian sebagaimana tertulis dari Mazmur 10 ayatnya yang ketiga. Kak Sonfil ajak adik-adik untuk membuka Mazmur 10 ayatnya yang ketiga dan kita akan membacanya bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan Mazmur pujian kita. Terpujilah Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kakak Esi mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi sekali lagi, Cinta Akan Yesus. Kedua, kita
Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kalau sudah, adik-adik buka di bagian 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, saat ini kami datang kembali ke hadapan Tuhan. Kami mau membaca firman Tuhan. Berkati setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami anak-anak-Mu senantiasa boleh diberkati oleh firman Tuhan, dan itu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Inilah kami Tuhan yang sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita akan baca sama-sama ya. Oke. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23. Di bawah perikop judul kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Vero ada video cerita yang adik-adik tonton dulu ya. Cerita ibuku, jangan serakah ya. Diva sayang, ibu punya cerita baru. Wah, asik. Ayo cerita, Bu. Iya, asik. Ibu punya cerita baru. Diva, Pupus, ibu akan bacakan cerita kancil. Judulnya, Jangan Serakah Ya. Di pagi yang cerah, ibu ayam dan anak-anaknya sedang mencari makan di hutan. Anak-anak, ayo kita cari makan bersama-sama. Baiklah, Bu. Mereka mencari makan hingga ke tepi sungai. Makan yang lahap ya anak-anakku, biar kalian cepat tumbuh besar. Baiklah, Bu. Wah, segarnya pagi ini. Enak sekali kalau untuk makan. Sepertinya ada ayam yang sedang makan biji-bijian kesukaanku. Aku ambil ah. Hei, Bu Ayam, kau sedang apa? Aku sedang makan. Sepertinya kau sudah kenyang. Sini, buat aku saja biji-bijiannya. Kalau tidak boleh, akan kuganggu anak-anakmu. Jangan ganggu anak-anakku. Dengan terpaksa, ibu ayam memberikan biji-bijian makanannya. Di sisi sungai yang lain, kancil datang dan menikmati air sungai. Segarnya air sungai ini.
Tanpa sengaja, Kancil melihat Gagak mengambil makanan ibu ayam. Siapa itu? Sepertinya Gagak. Sedang apa dia di sini? Wah, gawat, makanan ibu ayam diambil Gagak. Aku harus segera ke sana untuk menolongnya. Ibu, makanan kita bagaimana? Kita masih lapar. Sabar ya nak. Nanti kita cari biji-bijian lagi. Biarlah Gagak yang memakannya daripada kalian nanti diganggu. Sudah habis semuanya. Aku kenyang. Hai ibu ayam, sedang apa kalian di sini? Kancil, ini kami mencari biji-bijian. Tadi aku tidak sengaja melihat makanan kalian diambil Gagak. Iya nih Kancil, kami diganggu Gagak. Sudah berkali-kali makanan kita diambil olehnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Besok saya bantu kalian agar tidak diganggu Gagak lagi. Terima kasih Kancil. Keesokan harinya, Hari ini kita beri Gagak pelajaran agar tidak mengganggu kalian lagi. Oke Kancil, caranya bagaimana? Begini, nanti kalian makan seperti biasa. Tapi nanti aku siapkan batu-batu kecil yang mirip seperti biji-bijian. Kalian berpura-pura makan saja ya. Baiklah Kancil. Cip, 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 Asik nih. Kayaknya mereka makan biji-bijian lagi. Aku ambil yang banyak buat makan hari ini. Hei ibu ayam, enak sekali kok makannya. Ada apa Gagak? Pura-pura tidak tahu. Sini makananmu. Atau aku ganggu anak-anakmu. Jangan ambil makanan kami Gagak, kami masih lapar. Sini, aku makan dan aku ambil semuanya. Pergi kalian, jangan di sini. Kalian mengganggu aku makan saja. Setelah itu, Gagak tidak akan ganggu kita lagi. Kelihatannya biji-bijian ini enak sekali. Aku makan Apa ini? Kenapa ini keras sekali? Sakit. Gagak berteriak kesakitan karena paruhnya lecet. Makanya, kalau jadi hewan jangan serakah. Rasakan akibatnya. Kenapa kau Gagak? Masih nanya. Apa ini? Kenapa biji ini keras sekali? Sampai paruhku sakit. Itu batu yang aku siapkan biar kau makan dan sakit ketika memakannya. Kau tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milikmu, Gagak. Kenapa kau ikut campur, Kancil? Masih nanya kenapa? Aku ini temannya ayam. Aku tidak mau ayam diganggu olehmu. Gagak menjadi sangat marah karena malu. Gagak, akui saja kesalahanmu. Mengambil makanan yang bukan punyamu itu tidak boleh. Jangan kamu ulangi lagi ya. Iya, Prabu Yudhistira. Aku akan mencari makan sendiri dan tidak akan mengganggu ayam lagi. Akhirnya Gagak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengganggu ayam lagi. Diva dan Pupus, kita tidak boleh serakah ataupun pelit kepada orang lain. Ingat ya, kita harus saling berbagi. Iya Bu, Diva akan dengarkan perkataan Ibu. Iya Bu, Pupus juga. Nah, adik-adik, sudah nonton video cerita barusan kan? Iya, tentang apa yuk? Tentang seekor burung gagak yang serakah. Iya, burung gagak tidak baik, dia punya sifat. Kenapa dia harus mengambil makanan makhluk lain? Lalu, apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini adik-adik? Iya, dalam firman Tuhan yang hari ini kita baca, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaatnya yang ada di Korintus. Ya, kenapa? Karena jemaat di Korintus ini suka berkumpul, suka makan-makan, tetapi bukan untuk perjamuan Tuhan. Jemaat di Korintus tidak mau berbagi kepada mereka yang kelaparan, mereka yang kekurangan. Mereka berkumpul untuk makan, mereka berkumpul untuk senang-senang, tetapi mereka tidak ingat kepada
masyarakat yang lainnya yang kelaparan, yang lebih membutuhkan. Itu tidak bagus adik-adik. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah saling berbagi. Tidak boleh serakah, tidak boleh menang sendiri, tidak boleh egois. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sama seperti cerita video tadi ya adik-adik ya. Betapa burung gagak dengan serakahnya mau mengambil makanan hewan lain dengan berbagai cara. Ya, Tuhan tidak menghendaki seperti itu buat adik-adik dan kita semuanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah saling membantu satu sama lain. Misalnya apa? Adik-adik kalau punya makanan di rumah sama kakak, sama adik, gak boleh dimakan sendiri. Tidak boleh tidak berbagi, harus berbagi. Karena itulah saling menyayangi antara kakak, adik, atau anggota keluarga yang lainnya. Terus kan, sama apa lagi yang gak boleh kak? Tidak boleh menang sendiri, contohnya apa yuk? Nah, siapa yang kalau di rumah suka rebutan remote TV? Gak mau berbagi nontonnya? Gak boleh, harus sama-sama. Tidak boleh menang sendiri, tidak boleh egois, tidak boleh serakah. Jika adik-adik misalnya punya alat tulis yang lebih di sekolah, ada temannya yang misalnya kurang punya alat tulis, adik-adik boleh berbagi loh, ya. Itulah anak-anak Tuhan yang dimau Tuhan. Kita saling mengasihi, ya adik-adik ya. Apalagi kak, berantem, nggak boleh berantem. Itu namanya tidak mengasihi. Apalagi, nah misalnya adik-adik juga misalnya kalau bermain sama-sama, tidak boleh mau menangnya sendiri ya. Iya, itulah firman Tuhan yang hari ini kita mau belajar tentang mengasihi dan berbagi. Tidak boleh serakah. Ya kan? Adik-adik, pasti deh Kak Vero percaya. Semua saling mengasihi. Semua saling berbagi. Ya? Oke? Baik adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini yang mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh serakah. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ambil sikap doa yang baik ya. Tutup mata, lipat tangan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami selaku anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang sampai hari ini Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan. Dan hari ini pula Tuhan boleh perkenankan kami anak-anak-Mu untuk bisa ibadah IMPA dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang hari ini kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami dan boleh menjadi berkat bagi kami, bahwa kami anak-anak Tuhan haruslah saling mengasihi dan saling berbagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Yesus, kalau kami boleh selesai mengikuti ibadah IMPA hari ini dan mendengarkan serta memuji nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka, jaga kami semua, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Dan berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sampai hari ini masih harus belajar dari rumah. Biarlah kasih Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tetap taat dan patuh akan orang tua kami ataupun akan firman Tuhan. Berkati kami hari ini dan juga berkati hari-hari kami selanjutnya. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus
yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita sudah berada di penghujung dari ibadah impa kita. Kakak Esi mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kita ingin bersama-sama dari yang kedua ya. Kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri datang, apalah aku yang kanan. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya, rajin cuci tangan, tidur yang teratur, tetap makan makanan yang sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. 1, 2, 3. Immanuel.